Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan terkait bab 7, yaitu metode campuran dalam evaluasi program. Kelompok 7 yang beranggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama, Sri Utami Rizky dengan NIM 2402170025. Yang kedua, Areta Etsa Faustina dengan NIM 2402170031. Dan yang ketiga, Khairunisa dengan NIM 2402170032. Sebelum kita mengenal lebih jauh terkait penelitian campuran, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu terkait pengertian dan hakikat penelitian campuran. Di sini teman-teman bisa lihat pada layar salindia, terdapat beberapa pendapat oleh para ahli. Yang pertama, pada tahun 2012, yakni yang dikemukakan oleh Brown, menyatakan bahwa metode yaitu desain yang digunakan untuk menganalisis dan mencampurkan data baik kuantitatif dan kualitatif dalam studi tunggal atau serangkaian penelitian untuk memahami masalah evaluasi. Adapun pendapat yang kedua, yakni di tahun 2011 dari Schreiber yang menyatakan bahwa pengertian metode campuran dalam penelitian yaitu gabungan dari jenis data dasar dan prosedur metodologis. Nah, dalam studi penelitian metode campuran, peneliti mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan penelitian yang akan berisi angka dan non-angka bersama dengan metodologi terkait yang dikategorikan dalam kerangka kuantitatif atau kualitatif. Sejalan dengan itu, adapun pendapat dari Creswell di tahun 2009, pengertian dari metode penelitian campuran, yakni sebuah prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan pencampuran kedua metode kuantitatif dan kualitatif dalam studi tunggal atau serangkaian penelitian untuk memahami masalah penelitian. Nah, menurut Creswell tersebut, bahwasanya metode campuran itu berfokus pada pengumpulan dan analisis data, serta memadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif, baik itu dari penelitian tunggal maupun penelitian berseri. Dilanjutkan pada tahun 2013, yakni terdapat pendapat dari Bamberger yang menyatakan bahwa mixed method atau metode campuran memiliki pengertian suatu pendekatan evaluasi yang melibatkan integrasi sistematis metodologi yang berbeda pada semua tahap evaluasi. Nah, Bamberger juga merumuskan bahwa mixed method ini merupakan sebuah pendekatan untuk melakukan evaluasi yang sistematis dengan mengintegrasikan kuantitatif dan kualitatif metodologi pada semua tahap evaluasi yang dilakukan. Nah, kemudian berdasarkan beberapa pendapat yang terdapat pada Salindia, dalam kajian khusus evaluasi, metode campuran memiliki pengertian suatu pendekatan dalam evaluasi yang menggabungkan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada setiap tahapan penelitian yang memungkinkan evaluator menggunakan berbagai teknik pengambilan data, serta jenis data yang secara sistematis untuk kebutuhan evaluasi. Oleh karena itu, seorang evaluator dapat menggunakan berbeda metode penelitian dalam setiap tahapan penelitian, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, kemudian juga terdapat catatan nih bagi seorang evaluator yang akan menggunakan desain mixed method atau metode campuran, yaitu bahwa mereka harus terlebih dahulu memahami bagaimana konsep penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dilakukan. Begitu, teman-teman. Berikutnya adalah pertimbangan memilih metode campuran. Alasan mengapa perlunya dikembangkan suatu bentuk pendekatan penelitian metode campuran adalah karena pendekatan ini lebih baik jika dibandingkan dengan hanya satu metode saja.
Hal ini memungkinkan bahwa satu kelemahan pendekatan dapat disempurnakan dengan pendekatan lainnya dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang sama. Metode campuran dalam evaluasi program dapat meningkatkan validitas data yang dievaluasi. Validitas data dapat diperkuat menggunakan lebih dari satu metode untuk mempelajari fenomena yang sama. Atau hal ini juga bisa disebut dengan teknik triangulasi. Penggunaan metode campuran dapat meningkatkan kepercayaan hasil penelitian evaluasi yang telah dilakukan untuk menjamin bahwa data yang diambil telah melalui berbagai cara, yaitu kualitatif maupun kuantitatif. Penggunaan metode ini dalam pengumpulan data yang berbeda dapat mengasah pemahaman evaluator tentang temuannya, serta dapat memodifikasi atau memperluas adopsi metode pengumpulan data. Hal ini digunakan untuk menyingkap inkonsistensi dalam prosedur dalam analisis. Beberapa ahli telah menyebutkan berbagai pertimbangan memilih metode campuran. Yang pertama adalah Holland et al. Pada tahun 1976 dan Steckler et al. Pada tahun 1992. Mereka menyampaikan bahwa evaluasi yang membutuhkan keterlibatan masyarakat perlu menggunakan metode campuran karena keragaman isu yang dibahas seperti populasi, jenis proyek, dan tujuan dengan menyesuaikan kebutuhan untuk evaluasi, waktu, serta sumber daya yang tersedia. Selain itu, Green pada tahun 2005 juga menyebutkan 5 pertimbangan untuk memilih metode campuran. Yang pertama adalah triangulation of evaluation findings atau triangulasi temuan evaluasi, yaitu meningkatkan keabsahan atau kredibilitas temuan-temuan evaluasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data. Misalnya, dengan membandingkan tanggapan terhadap survei pertanyaan dengan apa pewawancara mengamati secara langsung. Yang kedua adalah development atau pengembangan, yaitu menggunakan hasil dari salah satu metode untuk membantu mengembangkan sampel atau instrumen untuk yang lainnya. Yang ketiga adalah complementary atau pelengkapan, yaitu memperluas kelengkapan dari hasil evaluasi melalui hasil dari metode yang berbeda, yang memperluas serta memperdalam pemahaman terhadap tercapainya penelitian. Yang keempat adalah initiation atau inisiasi, yaitu menghasilkan wawasan baru ke dalam evaluasi. Yang kelima yaitu value diversity atau nilai keragaman, yaitu menggabungkan keragaman yang lebih luas dari nilai melalui penggunaan metode yang berbeda. Berikutnya Brown pada tahun 2004 juga menyebutkan alasan penggunaan metode campuran, yaitu karena ada beberapa pertanyaan yang diajukan evaluator oleh dirinya. Yang pertama, mengapa evaluator berencana untuk menggunakan metode campuran dalam evaluasinya? Yang kedua, apa tujuan melalui evaluasi ini? Penggunaan metode ini penting dilakukan agar evaluator benar-benar terarah tentang mengapa, bagaimana, siapa, dan banyak hal lain yang berkorelasi dengan metode campuran. Berikutnya Bryman pada tahun 2006 juga menyebutkan 16 pertimbangan memilih metode campuran. Yang pertama yaitu validity, yaitu untuk menguatkan dan membenarkan data kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua offset, yaitu untuk menutupi kelemahan salah satu metode dan menggambarkan kekuatan salah satu metode. Yang ketiga completeness, yaitu dapat lebih lengkap menggunakan perhitungan daripada hanya melakukan satu pendekatan saja. Yang keempat proses, yaitu menentukan kuantitatif, menyediakan data dalam menilai outcome program, sedangkan metode kualitatif menyediakan data dalam menilai proses dari bekerjanya program. Yang kelima, different question, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif dapat menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda. Yang keenam, explanation, yaitu metode kualitatif dapat menjelaskan hasil kuantitatif dan demikian pula sebaliknya. Yang ketujuh, unexpected result, yaitu hasil yang mengejutkan atau tidak biasa dari satu metode dapat dijelaskan dengan metode lainnya. Yang kedelapan, instrument development, yaitu metode kualitatif digunakan untuk mengembangkan instrumen dan kemudian tes dilakukan melalui metode kuantitatif.
Yang kesembilan, sampling, yaitu satu pendekatan difasilitasi oleh pendekatan lainnya. Yang kesepuluh, credibility, yaitu kedua metode saling mempertinggi tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Yang ke-11 konteks, yaitu kualitatif menyediakan hasil secara konteks, sedangkan kuantitatif secara general. Yang ke-12 illustration, yaitu data kualitatif membantu mengilustrasikan data kuantitatif lebih dalam. Yang ke-13 utility, yaitu lebih berguna secara praktis. Yang ke-14 confirm, yaitu tes secara kuantitatif digeneralisasikan dengan temuan kualitatif. Yang ke-15 diversity of views, yaitu untuk memberikan keluasan pemahaman dalam pandangan yang beragam. Yang ke-16 enhancement, yaitu satu data dan lainnya dapat menambah dan membangun satu format data. Berikutnya, Creswell pada tahun 2012 juga menyebutkan 4 pertimbangan memilih metode campuran. Yang pertama, pertimbangan prioritas atau bobot apa yang akan diberikan pada masing-masing metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, pengurutan pengumpulan data apa yang digunakan untuk kuantitatif dan kualitatif. Hal ini digunakan untuk menentukan penelitian pertama yang akan dilakukan, apakah kualitatif atau kuantitatif terlebih dahulu. Yang ketiga, bagaimana tepatnya peneliti dalam menganalisis data, yaitu menentukan apakah para peneliti menggabungkan data dalam satu analisis atau melakukan analisis secara terpisah. Yang keempat, bagian mana dalam penelitian yang menggunakan pencampuran data? Kedua bentuk data kemungkinan dapat dikombinasikan, dikaitkan, atau dicampur selama pengumpulan data, antara pengumpulan data dan analisis data, setelah menganalisis data, atau dalam penafsiran hasil penelitian. Berikutnya adalah manfaat penggunaan metode campuran. Barberger pada tahun 2012 dalam laporan Impact Evaluation Notes menyebutkan 5 hal manfaat penggunaan metode campuran. Yang pertama, untuk memahami bagaimana faktor kontekstual dapat membantu menjelaskan variasi dalam pelaksanaan program dan bagaimana hasilnya. Yang kedua, untuk merekonstruksi data dasar untuk evaluasi kuantitatif ketika survei tidak mungkin dilakukan. Yang ketiga, untuk memperkuat keterwakilan dari studi mendalam secara kualitatif. Yang keempat, untuk memberikan nilai tambah untuk validitas dan nilai berbagai jenis data yang berbeda secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima, untuk mempromosikan pemahaman yang lebih besar dari perspektif pemangku kepentingan tentang sifat intervensi atau bagaimana hal itu diterapkan untuk mencapai tujuan secara objektif. Selain itu, terdapat 3 situasi penggunaan metode campuran dapat membantu memperkuat evaluasi. Yang pertama, ketika pertanyaan evaluasi yang berbeda memerlukan metode yang berbeda, atau ketika pertanyaan evaluasi tunggal membutuhkan lebih dari satu metode untuk menjawab semua komponen yang dievaluasi. Yang kedua, ketika metode yang berbeda digunakan untuk menjawab elemen yang sama dari satu pertanyaan, untuk meningkatkan kepercayaan, validitas, dan keandalan hasil evaluasi. Yang ketiga, ketika hasil dari satu metode yang digunakan untuk membantu merancang tahapan evaluasi yang akan datang dengan metode lain. Pilihan metode campuran. Pendekatan mix metode memiliki kelebihan yang dapat menjadi keunggulan sebagai sebuah pendekatan penelitian, yakni yang pertama, mix metode research menghasilkan sebuah fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian karena penelitian memiliki kebebasan untuk menggunakan sebuah alat pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Kedua, mix metode dapat menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab oleh penelitian kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, mix metode mendorong penelitian untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat, mix metode mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Lalu ada kelebihan mix metode research didasari oleh asumsi filosofis, yaitu yang pertama, adanya paradigma atau pandangan terbaik tentang mix metode research, yaitu satu, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, keduanya menggunakan single study. Yang kedua, pertanyaan penelitian menjadi penting dan mendasar, lebih penting daripada metode atau pandangan filosofis yang menentukan metode. Yang ketiga, pilihan terbaik adalah meninggalkan diktomi atau positivisme dan konstruktivisme. Yang keempat, penggunaan konsep metafisika seperti kebenaran dan realita harus ditinggikan.
Yang kedua, filosofi penelitian praktis dan aplikatif menentukan pemilihan metodologi. Yang ketiga, penelitian dapat menggunakan berbagai paradigma dan pandangan dalam penelitian mix metode. Yang keempat, yaitu pandangan atau paradigma berhubungan erat dengan jenis desain mix metode dan sangat menentukan jenis desain. Selanjutnya yaitu ada rasionalisasi penggunaan metode campuran. Di sini teman-teman dapat dilihat pada layar salin dia, terdapat 3 rasionalisasi pada penggunaan metode campuran. Yang pertama yaitu dapat menggunakan metode berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda dalam satu penelitian evaluasi. Yang kedua, menggunakan metode berbeda untuk menjawab pertanyaan yang sama, yakni biasa disebut triangulasi. Dan yang ketiga, satu metode untuk memperjelas perencanaan pada metode lain. Nah, penggunaan pendekatan metode campuran pada akhirnya sering menangkap lebih luas perspektif penelitian daripada yang mungkin ditangkap oleh metode tunggal, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Beberapa pemikiran rasional tersebut yang tertera pada layar salin dia mengenai pendekatan metode campuran dalam evaluasi program. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, dapat menggunakan metode berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda dalam satu penelitian atau evaluasi. Nah, pada dasarnya salah satu metode evaluasi akan cukup untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk dalam satu pertanyaan evaluasi. Yang kedua, menggunakan metode berbeda untuk menjawab pertanyaan yang sama, yakni triangulasi. Nah, meski pertanyaan evaluasi dapat dijawab dengan menggunakan satu metode, dalam metode mix method atau metode campuran, evaluator lebih dianjurkan untuk menggabungkan beberapa metode untuk menjawab pertanyaan yang sama. Nah, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap terkait masalah yang diteliti dan evaluator pun dapat lebih percaya diri terhadap temuannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sama, agar dari satu perspektif ya, dengan menggunakan lebih dari satu teknik, evaluator kemudian dapat membandingkan hasil penelitian yang kontras dari metode yang berbeda. Nah, proses tersebut biasa yang kita kenal dengan triangulasi. Teman-teman pasti sudah tidak asing kan atau familiar gitu dengan yang namanya triangulasi dengan istilah tersebut. Terakhir nih teman-teman, yakni satu metode untuk memperjelas perencanaan pada metode lain. Contohnya, untuk evaluasi proyek pelatihan kejuruan untuk remaja ya, terdapat satu pertanyaan evaluasi, yaitu mengapa remaja memilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan program. Nah, evaluator mungkin ingin melakukan survei peserta, namun tidak yakin bagaimana mengatur pertanyaan dalam penelitian atau apa jawaban pilihan pertanyaan yang menyertai. Nah, kemudian evaluator dapat terlebih dahulu melakukan wawancara individu dan kelompok fokus dengan peserta maupun non-peserta. Evaluator juga dapat mengidentifikasi beberapa alasan umum mengapa mereka berpartisipasi di dalam program dan kemudian menggunakan data tersebut untuk membangun desain penelitian survei. Nah, dengan cara ini, dengan cara tadi, metode kualitatif atau individu dan kelompok fokus wawancara yang dilakukan terlebih dahulu dapat menginformasikan metode kuantitatif atau survei yang datang setelahnya atau sesudahnya gitu ya teman-teman. Nah, karena evaluasi yang menggunakan pendekatan metode campuran atau mix method ya, mengharuskan setiap metode yang ada diurutkan satu demi satu. Metode yang dimasukkan ke dalam evaluasi berdekatan metode campuran harus menggunakan proses berurutan dalam mengevaluasi bagian-bagian program yang dievaluasi. Begitu teman-teman. Untuk pembahasan subbab selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan.
Berikutnya adalah desain dan langkah-langkah penelitian metode campuran. Creswell dan Palmer Clark pada tahun 2011 mengemukakan 6 desain dan langkah-langkah penelitian metode campuran. Yang pertama, the convergent parallel design atau paralel bersamaan. Peneliti dapat menggunakan secara bersamaan kedua metode kualitatif dan kuantitatif saat pengumpulan data, menggabungkan data, dan penggunaan hasil penelitian untuk memahami masalah penelitian. Dengan desain ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi menggunakan fitur terbaik dari kedua metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Proses kerja desain ini adalah yang pertama, peneliti mengumpulkan kedua data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, set data dianalisis secara terpisah. Kemudian membandingkan hasil analisis dari kedua set data, dan yang terakhir membuat interpretasi apakah hasil mendukung atau bertentangan satu sama lain. Desain ini dilakukan dengan berbagai cara. Pendekatan paling populer adalah dengan menggambarkan hasil kuantitatif dan kualitatif secara berdampingan pada hasil penelitian atau dapat berupa bentuk tabel. Kedua, setiap topik utama dalam penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif dikelompokkan dalam kolom yang sesuai pada setiap topik. Kemudian yang ketiga, untuk mengubah salah satu set data sehingga mereka dapat langsung dibandingkan dengan set data lainnya. Kekuatan dari desain ini adalah bahwa peneliti dapat menggabungkan keunggulan masing-masing data, yaitu data kuantitatif menyediakan generalisasi, sedangkan data kualitatif menawarkan informasi tentang konteks. Desain ini dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan informasi menggunakan fitur terbaik dari kedua metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua adalah the explanatory sequential design atau desain tidak bersamaan. Metode ini menggunakan desain pencampuran data kualitatif dan kuantitatif tidak dengan waktu yang bersamaan. Peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara berurutan dalam dua fase. Tahapan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kemudian mengumpulkan data kualitatif untuk membantu menjelaskan atau menguraikan hasil kuantitatif. Ciri dari desain ini adalah yang pertama, peneliti menempatkan prioritas pada data kuantitatif melalui pengumpulan dan analisis data. Kuantitatif merupakan aspek utama dari pengumpulan data, sedangkan metode kualitatif hanya menjadi komponen kecil yang dilakukan pada tahap kedua penelitian. Yang kedua, pengumpulan data kuantitatif dilakukan di awal, kemudian diikuti oleh pengumpulan data kualitatif sebagai data sekunder. Yang ketiga, peneliti menggunakan data kualitatif untuk menemukan hasil dari data kuantitatif. Desain ini bermakna bahwa data kuantitatif merupakan data yang ditindaklanjuti oleh data kualitatif, atau peneliti memperoleh hasil kuantitatif dari populasi di fase pertama, dan kemudian menguraikan temuan lebih mendalam melalui eksplorasi kualitatif pada tahap kedua. Kesulitan dalam desain ini adalah bahwa peneliti perlu menentukan aspek apa yang perlu dilakukan tindak lanjut pada fase kualitatif. Tindak lanjut berarti memutuskan siapa sampel dalam fase kualitatif serta pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan tahap awal, yaitu kuantitatif. Desain ini membutuhkan keahlian dan waktu untuk mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif. Yang ketiga adalah the exploratory sequential design. Metode ini memiliki fase awal pengambilan data dan analisis data kualitatif. Kemudian barulah selanjutnya mengumpulkan informasi data kuantitatif. Tujuan dari metode campuran desain ini melibatkan prosedur pertama dengan mengumpulkan data kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena, kemudian mengumpulkan data kuantitatif untuk menjelaskan kaitan temuan dalam data kualitatif. Sebuah aplikasi populer dari desain ini adalah untuk mengeksplorasi fenomena, mengidentifikasi tema, merancang instrumen, kemudian mengujinya. Peneliti menggunakan desain ini ketika ada instrumen, variabel, dan langkah-langkah yang mungkin tidak diketahui atau tersedia untuk diteliti. Ciri dari desain ini adalah yang pertama, peneliti memberikan penekanan data kualitatif lebih kuat dari data kuantitatif. Penekanan ini dapat terjadi melalui penyajian pertanyaan menyeluruh sebagai pertanyaan atau mendiskusikan hasil kualitatif lebih detail dari hasil kuantitatif. Yang kedua, peneliti memiliki urutan pengumpulan data yang melibatkan mengumpulkan data kuantitatif awal, kemudian diikuti oleh data kuantitatif. Biasanya dengan desain ini, peneliti menyajikan studi dalam dua tahap,
Dengan tahap pertama melibatkan pengumpulan kualitatif data, misalnya wawancara dan observasi, dengan sejumlah kecil orang, diikuti oleh pengumpulan data kuantitatif, misalnya survei, dengan sampel dari populasi yang lebih besar. Yang ketiga, peneliti pada data kuantitatif untuk membangun atau menjelaskan temuan kualitatif di awal, dan kemudian data kuantitatif bermaksud menjelaskan dan memperpanjang temuan kualitatif dengan menguji instrumen survei yang dikembangkan melalui temuan kuantitatif. Maksudnya temuan kualitatif. Yang keempat, di embedded design. Bentuk dari desain ini mirip dengan desain paralel dan sequential design, namun terdapat beberapa perbedaan penting. Tujuan dari desain ini adalah untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan atau berurutan. Tetapi salah satu bentuk data memainkan peran mendukung ke bentuk lain dari data. Alasan untuk mengumpulkan kedua bentuk data adalah bahwa satu metode pengumpulan data menambah atau mendukung bentuk utama dari suatu metode pengumpulan data lainnya. Data pendukung dapat berupa kualitatif maupun kuantitatif. Ciri dari desain ini adalah yang pertama, peneliti memberikan prioritas kepada bentuk utama dari pengumpulan data dan status sekunder untuk bentuk pendukung pengumpulan data. Bentuk sekunder yang digunakan dalam penelitian metode pencampuran untuk mendukung dan memberikan informasi tambahan pada data utama. Yang kedua, peneliti mengumpulkan kedua data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan atau berurutan. Kedua bentuk data dikumpulkan selama penelitian di sekitar atau waktu yang sama atau secara berurutan. Hal ini penting untuk memahami dan menggambarkan tujuan dari data sekunder yang dikumpulkan. Yang ketiga, peneliti menggunakan bentuk data sekunder untuk menambah atau menyediakan sumber informasi tambahan yang tidak disediakan oleh sumber utama data. Yang kelima, the transformative design. Maksud dari transformative design pada metode campuran adalah untuk menggunakan salah satu dari 4 desain, yaitu konvergen, explanatory, eksplorasi, atau embedded. Namun kerangka penelitian dapat bersifat transformatif atau bermakna bahwa desain yang digunakan dapat berubah atau bersifat lensa. Hal ini disampaikan oleh Creswell dan Clark pada tahun 2011. Kemudian Green pada tahun 2007 juga menyampaikan bahwa tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk mengatasi permasalahan sosial yang ditemui pada populasi yang tidak dapat terwakili dan terlibat dalam penelitian. Dengan demikian, kekuatan desain ini adalah bahwa desain lebih berfokus pada atau berbasis pada nilai dan ideologi. Ciri dari desain ini adalah 4 desain dasar yakni paralel konvergen, explanator, exploratory, dan embedded merupakan landasan untuk melakukan penelitian dengan transformatif design. Tapi desain transformatif melebihi dari hanya penggunaan desain dasar. Yang kedua, desain campuran ini dilakukan peneliti menggunakan teori lensa yang berorientasi secara keseluruhan dalam penelitian sebagai kerangka dalam transformatif. Kerangka kerja transformatif pada dasarnya membahas masalah bagi kelompok yang kurang terwakili. Kemudian yang terakhir, desain transformatif dapat mengalami perubahan untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh kelompok yang diteliti. Desain yang terakhir yaitu multi-phase design. Multi-phase design terjadi ketika peneliti atau tim peneliti memeriksa masalah atau topik melalui serangkaian tahapan atau studi yang terpisah. Tahapan dalam penelitian yang dilakukan dengan desain multi-phase ini dapat menerapkan desain kombinasi secara bersamaan atau berurutan. Desain multi-phase ini populer dilakukan pada evaluasi kesehatan berskala besar dalam penelitian evaluasi. Ciri dari desain ini adalah, yang pertama, dalam metode campuran ini, peneliti menggunakan salah satu desain dasar, yakni konvergen, explanatory, exploratory, atau embedded dalam beberapa fase atau tahapan dalam suatu penelitian. Yang kedua, peneliti harus mengidentifikasi proyek-proyek atau fase yang membantu mengatasi tujuan program yang lebih besar dengan secara jelas. Para peneliti juga membutuhkan pengalaman melakukan penelitian dalam skala besar. Tim penelitian ini dapat terdiri atas individu yang terampil dalam melakukan penelitian bermetode campuran kuantitatif dan kualitatif. Ciri-ciri yang terakhir yaitu penting bagi peneliti untuk saling berhubungan dari satu fase atau proyek yang berbeda sehingga mereka mengikat bersama-sama untuk mengatasi tujuan penelitian secara umum. Setelah kita bahas satu persatu subbab yang terdapat pada bab 7, sampailah kita pada simpulan. Nah,
Terkait pengertian metode campuran, yakni pendekatan penelitian yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas suatu program. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek program, baik itu dari segi hasil yang terukur secara statistik maupun pengalaman serta persepsi peserta, sehingga menghasilkan eh, data yang valid dan mendalam. Keunggulan metode campuran atau mixed method terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan validitas temuan melalui triangulasi data, serta fleksibilitas dalam penyesuaian desain evaluasi sesuai konteks dan tujuan penelitian. Proses implementasi metode campuran meliputi perancangan yang cermat, pengumpulan data kuantitatif melalui survei atau statistik, serta data kuantitatif melalui wawancara atau observasi, yang kemudian dianalisis secara terpisah sebelum diintegrasikan untuk memperoleh gambaran yang utuh. Nah, meskipun metode campuran memiliki tantangan seperti kompleksitas pengolahan data, kebutuhan sumber daya yang lebih besar, dan kesulitan dalam integrasi hasil, manfaatnya dalam memberikan rekomendasi yang berbasis bukti dan meningkatkan kualitas evaluasi program sangat signifikan. Oleh karena itu, metode campuran menjadi pendekatan yang sangat relevan dan efektif dalam berbagai bidang evaluasi program, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman, bisa disampaikan melalui kolom kolom komen atau Zoom pada pertemuan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.